Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah amma ba'd, la haula wa la quwwata illa billah. Ayuhat talamid wal mustami'un, marhaban bi khudurikum fil madrasah as-sanawiyah Surya Buana Internet di Malang. Bil maddah tarikh thaqafah al-islamiyah fil fasl ats-tsamin. Ma'al Ustadz Fatih Ihsani. Qabla nabda dirasatana al-yawm hayya bina naqra ad-du'a. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Baik anak-anak, kita pada kesempatan ini melanjutkan materinya, yaitu tentang perkembangan bahasa dan sastra pada masa dinasti Bani Abbasiyah. Dalam perkembangan bahasa dan sastra ini terbagi menjadi dua secara umum, ya. Yang pertama adalah perkembangan puisi, ya, dimana pada waktu itu puisi juga mengalami kemajuan perkembangan yang luar biasa. Perkembangan seni bahasa dan kesusastraan ini, baik puisi maupun prosa, mengalami kemajuan. Ya, jadi pada waktu itu baik prosa maupun puisi pun itu mengalami kemajuan. Karena bahasa dan kesusastraan mendapatkan perhatian lebih dari para khalifah. Jadi memang para khalifah dinasti Bani Abbasiyah juga memberikan perhatian terhadap seni bahasa atau bahasa dan kesusastraan. Sehingga lahirnya banyak para sastrawan yang membawa aliran baru. Perubahan dan perkembangan puisi dengan aliran, baik dari sajaknya, isinya, uslubnya, temanya, ataupun sasarannya. Jadi masing-masing item tadi mendapatkan perubahan, ya. Tentunya dibanding dengan para sastrawan dinasti Bani Umayyah yang masih kental dalam mempertahankan warna kearabannya. Berbeda dengan dinasti Bani Abbasiyah, para sastrawannya mulai merubah kebiasaan itu. Sehingga antara dinasti Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah mengalami corak perbedaan dalam bidang kesusastraan maupun bahasa. Adapun para penyairnya, ya, penyair dinasti Bani Abbasiyah, pada masa ini sajak-sajak dalam bahasa dan kesusastraan mengalami atau memiliki ciri khas, ya, penggunaan kata, uslub, pemakaian, pengertian, ya. Jadi pemakaian pengertian baru karena memiliki imajinasi yang cukup luas. Jadi penggunaan kata uslubnya, pemakaian pengertian baru karena di dalamnya memiliki imajinasi yang sangat luas, dan seterusnya. Tentunya perubahan tersebut karena ada beberapa faktor, ya, tidak terjadi semerta-merta atau secara langsung tidak, tetapi ada beberapa faktor yang merubah tatanan tersebut. Di antaranya adalah terjadinya perubahan corak dan tata nilai kehidupan. Ya. Selanjutnya terjadinya evolusi kehidupan material, ya. Jadi terjadi pada waktu itu, pada masa itu, evolusi kehidupan material. Dan selanjutnya pengaruh budaya asing itu pun menjadi faktor perubahan dalam bahasa dan kesusastraan. Adapun para penyairnya, kalau kita mendengar, ya, atau kalau kita membaca ada beberapa tokoh. Yang pertama adalah Abu Nawas. Ya, beliau ini penyair yang naturalis dan sangat perindu. Yang kedua ada juga Abu Athaillah, penyair ulung yang membawa perubahan. Ada juga Abu Tamam, penyair yang terkenal dengan ratapannya.
ada juga Daba al-Khuzai, penyair besar yang berwatak kritis. Jadi wataknya itu kritis, namun dia termasuk penyair besar ya pada masa dinasti Bani Abbasiyah. Ada juga sebenarnya Al-Bukhturi, Ibnu Rumi, Al-Mutanabbi, Al-Mu'arri ya. Jadi ada beberapa tokoh di bidang sastrawan pada masa dinasti Bani Abbasiyah. Perkembangan yang sangat menarik di bidang prosa masa dinasti Bani Abbasiyah. Terdapat banyak buku sastra dan novel, riwayat, kumpulan-kumpulan nasihat, dan uraian yang disalin dalam bahasa asing. SKI 8, para tokoh pengarang prosa. 1. Abdullah bin Muqaffa. Ya, beliau ini merupakan perintis jalan bagi pengarang prosa. Ada juga Abdul Hamid Al-Khatib, sang pelopor seni mengarang surat dan memiliki banyak pengikut ya, karena memiliki seni yang cukup bagus di dalam mengarang surat sehingga banyak sekali pengikut yang tertarik dengan karyanya. Ada juga Al-Jahid, pengarang prosa angkatan kedua pada masa dinasti Bani Abbasiyah. Demikianlah pembahasan tentang ilmu sastra dan para tokoh di bidang prosa. SKI 8. Jadi dalam bahasa dan kesastraan terjadi atau terbagi menjadi dua ya, perkembangan bahasa, perkembangan puisi dan perkembangan prosa. Ya, kalau di SKI 8, kalau di perkembangan puisi ada tokohnya diantaranya Abu Nawas ya. Kalau di prosa ada Abdullah bin Muqaffa. Selanjutnya seni musik dan bidang pendidikan. Pada masa ini musik Islami pun mengalami kemajuan ya, karena mereka ini sangat cinta terhadap ajaran Islam sehingga musik mungkin salah satu media yang digunakan untuk mencintai ya, agar dirinya ini cinta terhadap Islam, sehingga nilai-nilai yang terkandung di dalam musik itu ya mengalami atau terdapat nilai-nilai keislaman. Tentunya para pengarang karya musik diantaranya ada Yunus bin Sulaiman, pengarang teori musik pertama dalam Islam. Ada juga Khalil bin Ahmad, SKI 8, beliau termasuk pengarang teori not dan irama. Tentunya ada tokoh-tokoh yang lain. Selanjutnya, para pembesar dinasti Bani Abbasiyah juga sangat memperhatikan seni musik, sehingga wajar saja seni musik pada masa itu mengalami kemajuan yang luar biasa. Selanjutnya, kegiatan pendidikan dan pengajaran pada masa dinasti Bani Abbasiyah ini mengalami puncak kemajuan yang sangat gemilang ya. Makanya kemudian di dalam pembahasan sebelum-sebelumnya, pendidikan pada masa dinasti Bani Abbasiyah tidak hanya ditempuh oleh kalangan menengah bawah, jadi menengah bawah sampai menengah atas, dari kalangan anak-anak sampai orang dewasa. Nah, pada masa itu mayoritas sudah mampu membaca dan menulis, bahkan sudah mampu memahami Al-Quran. Makanya kalau kita mengikuti pembelajaran sebelum-sebelumnya, didirikannya Baitul Hikmah ini salah satu pusat kegiatan pengajaran dan pendidikan pada masa dinasti Bani Abbasiyah. Baik, mungkin itu saja dari Pak Fatih untuk pembelajaran SKI pada hari ini, pada kesempatan kali ini.
Mudah-mudahan dari sedikit itu bisa kita ambil pelajaran ya, bahwasanya semua lini kehidupan atau semua bidang pengetahuan ternyata itu sudah dimunculkan, sudah lahir pada masa dinasti para ulama, para ilmuwan muslim kita. Tentunya kita harus berbangga karena memiliki tokoh atau para ilmuwan muslim di masing-masing bidang pengetahuan. Dari afati kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah warida wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.